Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruli Rahmawati Borusilaban, NPM 19420111033, mata kuliah Hukum dan Kriminologi dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatonah SHMH. Daftar 43 kota non-Jawa Bali yang kena pengetatan PPKM Mikro. PPKM Mikro darurat dilakukan dengan pembatasan yang super ketat. Hal ini seperti perkantoran WFH 75% dan WFH 25%. Bahkan tidak tertutup kemungkinan 100% WFH. Selain itu, rencana ini juga menerapkan jam buka pusat perbelanjaan atau mal, restoran, warung makan, kafe, perdagangan kaki lima, lapak berdiri dibatasin sampai jam 15 atau 17.00 dengan kapasitas 25%. Kegiatan area publik, seni budaya atau sosial rapat, seminar sementara ditutup. Dampak PPKM darurat ke ratusan hotel, tingkat hunian turun hingga ancaman PHK. Ratusan hotel di DKI Jakarta diperkirakan menghadapi sejumlah dampak akibat pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021. Salah satunya yaitu penurunan tingkat hunian dari saat ini 20-40% menjadi 10-15%. Dampak positif dan negatif kebijakan tersebut terhadap masyarakat akan dijelaskan sebagai berikut. Dampak positif dari PPKM Mikro, yaitu sebagai salah satu upaya untuk menekankan angka kematian, telah dibuktikan bahwa dalam 4 minggu penentuan atau 28 Februari sampai 21 Maret 2021 terdapat 16 dari 34 provinsi yang mengalami kenaikan pada minggu terakhir pemantauan dan 10 provinsi di antaranya mengalami kenaikan angka kasus kematian tertinggi. Dari 10 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi ini hanya terdapat 4 provinsi yang pelaksanaan PPKM, bahkan 4 provinsi tersebut tidak masuk ke dalam 3 besar. Oleh karena itu, 4 provinsi ini harus berhasil dalam menekan angka kasus kematian melalui pelaksanaan PPKM Mikro. 4 provinsi yang dimaksud yang melaksanakan PPKM Mikro diantaranya Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Meski demikian, bagi provinsi lain yang tidak melaksanakan PPKM Mikro, harusnya mencontoh pemberlakuan PPKM sebagai salah satu upaya untuk menekankan angka kematian. PPKM Mikro harusnya dijadikan semangat untuk terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama seluruh unsur daerah melalui protokol tingkat desa dan kelurahan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas penanganan COVID-19. Selanjutnya yaitu, apa pemberlakuan kebijakan tersebut dapat menjadi faktor kriminogen? Iya, sebab masyarakat yang subsistem yang berada di garis kemiskinan terancam tidak memiliki sumber pendapatan sehingga menyebabkan kekhawatiran sebab ia akan melakukan atau menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Contohnya yaitu seperti perampasan, pengambilan hak orang lain, dan yang paling sering terjadi yaitu perampokan dan pencurian menjadi kasus kriminal yang marak terjadi. Pelaku pemanfaatan situasi di mana semua orang terfokus pada penanganan dan penanggulangan COVID-19. Seketika masyarakat lengah, pelaku akan melakukan aksinya dengan berbagai strategi yang mereka miliki. Saat semua orang di rumah saja, pelaku kejahatan menggeser targetnya. Para pelaku yang semula mengincar perumahan elit
sekarang menargetkan pertokoan atau toko swalayan sebagai sasarannya. B. Apa pemberlakuan kebijakan tersebut dapat menjadi faktor kriminogen? Selanjutnya yaitu, apa pemberlakuan kebijakan tersebut dapat menjadi faktor kriminogen? Iya, sebab masyarakat yang subsistem yang berada di garis kemiskinan terancam tidak memiliki sumber pendapatan sehingga menyebabkan kekhawatiran sebab ia akan melakukan atau menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Contohnya yaitu seperti perampasan, pengambilan hak orang lain, dan yang paling sering terjadi yaitu perampokan dan pencurian menjadi kasus kriminal yang marak terjadi. Pelaku pemanfaatan situasi di mana semua orang terfokus pada penanganan dan penanggulangan COVID-19. Seketika masyarakat lengah, pelaku akan melakukan aksinya dengan berbagai strategi yang mereka miliki. Saat semua orang di rumah saja, pelaku kejahatan menggeser targetnya. Para pelaku yang semula mengincar perumahan elit, sekarang menargetkan pertokoan atau toko swalayan sebagai sasarannya. C. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut? Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut? Banyak upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu juga menindak tegas setiap upaya yang berpotensi menghambat perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. Wajib 100% menerapkan work from home atau WFH atau bekerja di rumah, dan memberikan sanksi pidana jika mendapati perusahaan yang melanggar kebijakan WFH sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan pidana 1 tahun atau denda 1 juta. Selanjutnya, upaya penanggulangan pemerintah untuk mengatasi kriminogen yang terjadi pada PPKM tersebut, yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada warga saat PPKM darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti diskon listrik rumah tangga, stimulus rekening minimum dan abodemen usaha, bantuan sosial tunai atau BST, BLT desa, program keluarga harapan atau PKH, dan kartu sembako. Upaya lain yaitu Inmendagri dengan mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaringan pengaman sosial yang bersumber dari APBD apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaringan pengaman sosial dengan mendukung pelaksanaan PPKM darurat COVID-19, maka dilakukan rasionalisasi dan atau realokasi anggaran dari program atau kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran-anggaran bantuan sosial serta jaringan pengaman sosial. Tata cara rasionalis dan atau realokasi bantuan tambahan, pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial atau jaringan pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM darurat COVID-19. Dan yang terakhir yaitu terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT dana desa. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.